Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Hari ini kita akan mempelajari bab 7 Akidah Akhlak kelas 5 semester 2, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Baiklah, sekarang kita melihat peta konsep apa saja yang kita pelajari saat ini, yaitu mengenal sifat Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its, yaitu sekitar pengertian Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its, dan juga hikmah Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Pengertian Al-Muhyi. Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi, artinya yang maha menghidupkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir." Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Quran Surat Qaf ayat 43. Sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kehidupan kepada segala sesuatu yang tidak berkehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa kehendak dan kuasanya. Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan kemampuan lainnya untuk memenuhi hajat hidup. Hidup kita ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan senantiasa beribadah kepadanya dan meningkatkan amal soleh kita. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi adalah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala juga menghidupkan tanah dengan curahan air, juga menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati pada hari kebangkitan nanti. Ketika kemarau panjang, tanah menjadi kering dan tandus tanpa tumbuhan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, tumbuhlah segala macam tumbuhan dengan bermekaran warna-warni bunga indah, juga berbagai buah-buahan yang disediakan untuk kehidupan makhluk termasuk manusia. Artinya, Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan tumbuhan yang mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 39 yang artinya, "Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Rob yang menghidupkan tentu dapat menghidupkan yang mati atau membangkitkan. Sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu." Hikmah mengimani Al-Muhyi. Yang pertama, memahami kehidupan secara hakiki. Artinya, memahami tujuan hidup ini adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan meluruskan niat dan mengerti tugas hidup adalah beribadah dan memakmurkan bumi. Yang kedua, kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa manusia sebagai pemberi hidup dalam arti memelihara nyawa seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Barang siapa yang menghidupkan atau memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Ketiga, kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan. Keberadaan hidup kita harus dapat memberi manfaat kepada orang lain. Berbagai cara dapat kita lakukan untuk berbuat baik kepada manusia. Misalnya, melalui ucapan berupa pemikiran-pemikiran yang dapat membantu menyelesaikan masalah seseorang, tenaga, atau harta yang dapat meringankan beban orang lain, dan juga masih banyak yang dapat dilakukan untuk memberi manfaat kepada sesama. Yang keempat, tidak berputus asa jika mengalami kegagalan.
Dengan memahami makna sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi, maka akan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan atau memberi kemudahan kepada hambanya yang mengalami kegagalan. Dan yang kelima adalah menjaga dan melestarikan kehidupan alam secara baik. Mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mumit, Maha Mematikan. Pengertian Al-Mumit. Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Mumit, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Mematikan. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 57 yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami Allah Subhanahu wa taala kamu dikembalikan. Manusia, hewan, begitu juga dengan tumbuhan pasti akan mengalami peristiwa tersebut. Tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian itu, karena rahasia kematian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah datang ajal seseorang, maka tidak ada yang dapat menghalanginya, atau sebaliknya, belum waktunya ajal datang, tidak bisa diajukan sedetik pun. Apabila malaikat Israel melaksanakan tugasnya untuk mencabut nyawa seseorang, maka tidak ada yang dapat lari darinya. Dimanapun keberadaan makhluk hidup, kematian pasti mendapatinya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuhyi wa yumitu fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surat Ghafir ayat 68. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat Al-Mumit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah kesulitan mematikan hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak cara mengakhiri kehidupan makhluk di dunia ini, seperti terjadinya musibah dan bencana banjir yang menewaskan banyak korban jiwa. Gempa dengan tsunami yang memporak-porandakan sebuah daerah bisa terjadi. Longsor meluluh lantakan sebuah perkampungan, gunung meletus dengan debu yang mematikan dan lahar yang menghancurkan sarana kehidupan, serta sekian banyak alat dan cara yang mengakhiri kehidupan makhluk di dunia ini. Tidak satupun makhluk yang bisa lari dari kematian. Semuanya akan berakhir sesuai dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, dan Nabi Lut alaihissalam dengan sangat mudah dan dalam waktu yang singkat, melalui azab dan musibah orang-orang kafir kepada Nabi Nuh alaihissalam telah binasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman. Proses kematian umat ketika itu melalui air bah yang datang dari berbagai arah dan merendam orang-orang kafir hingga binasa. Hikmah mengimani Al-Mumit. Hikmah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mumit adalah: pertama, mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Keempat, memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, selalu mengingat kematian. Dan yang keenam, memantapkan niat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ba'its, Maha Membangkitkan. Pengertian Al-Ba'its. Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Ba'its, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Membangkitkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semangat dan kemauan, membangkitkan para rasul, juga Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dan menghidupkan segala yang telah mati.
Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat nanti, yang selanjutnya dihitung dan ditimbang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian manusia harus bertanggung jawab akan seluruh amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membangkitkan makhluk dari tidur dan membangkitkan semangat dalam diri manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Setelah tiupan trompet kedua, malaikat Israfil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya, baik mereka yang terkubur di daratan maupun di lautan. Ketika itu semua manusia bingung dan menyesal, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yasin ayat 52 yang artinya, mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kubur? Inilah yang dijanjikan Rob yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan seluruh manusia pada hari kebangkitan kelak, yaitu Yaumul Ba'ats. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia dari dalam kubur, tempat manusia beristirahat untuk sementara waktu. Kematian adalah perpindahan dari rumah amal ke rumah kebahagiaan atau kesengsaraan. Kematian adalah tidur panjang untuk sementara waktu, suatu masa beristirahat dalam perjalanan manusia ke tempat aslinya, yaitu akhirat. Sedangkan hari kebangkitan adalah saat manusia dibangunkan kembali dari tidur panjang sementara mereka. Siapakah yang akan membangkitkan semua orang yang telah mati untuk menghadapi pertanyaan dan perhitungan amal di hari pembalasan? Tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pembangkit. Sesuai sifatnya Al-Ba'is, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membangkitkan keyakinan diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita dalam membangkitkan semangat. Manusia memang makhluk yang lemah, tiada daya dan upaya. Namun dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pertolongannya, maka bangkitlah semangat baru untuk berbuat dan menjadi yang lebih baik. Seorang hamba yang meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ba'is harus selalu yakin dan sadar akan datangnya hari kebangkitan. Kesadaran atas keyakinan tersebut akan membangkitkan dalam dirinya semangat untuk memperbanyak bekal hari esok. Di hari itu, setiap orang akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya sendiri. Tidak ada orang yang mampu lari dari pertanggungan jawabnya atas perbuatan yang telah dilakukan selama hidupnya. Hikmah mengimani Al-Ba'is. 1. Menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. 2. Beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. 3. Membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. 4. Membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas, dan semangat juang yang membara. 5. Optimis dan tidak putus asa. 6. Bangkit dari kegagalan. Nah anak-anak, demikian pembahasan kita hari ini tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.